Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di Cahaya Hidayah Channel dalam acara ngaji online, dan bersama saya Ibnu Said ya. Dan hari ini alhamdulillah Cahaya Hidayah Channel dalam program ngaji online ini sudah sampai pada edisi ke-8 ya. Dan alhamdulillah semua ini bisa terselenggara atas kerjasama dari dengan Yayasan Mahkota Cahaya Abadi. Dan insya Allah pada sore hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat yang saat ini lagi ngetren ya, yaitu terkait dengan pergantian tahun baru ya. Dan sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2020 ya. Dan tentu saja ini adalah salah satu tahun di mana kita banyak sekali mendapatkan, mungkin pemirsa-pemirsa sekalian memiliki cerita-cerita yang unik di tahun ini. Nah, pada sore hari ini insya Allah kita akan memaknai ya, apa sebenarnya pandangan Islam terkait dengan pergantian waktu. Dalam hal ini juga lebih definitifnya lagi adalah pergantian tahun baru. Dan bersama kita kali ini sudah hadir narasumber kita, Kiai Haji Amir Qasim LC. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Beliau ini sebagai informasi, beliau ini adalah Direktur Pusat Studi Islam Al-Manar ya. Dan luar biasa pengalaman beliau dalam kancah dakwah ya Ustaz ya. Alhamdulillah sudah 20 tahun ya kalian di Al-Manar ya Ustaz ya. Sekitar itu ya, Masya Allah. Baik, pada sore hari ini kita akan berbincang-bincang dengan beliau untuk memaknai sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan tahun baru dalam Islam itu. Kenapa dan perlukah kita merayakan pergantian tahun baru tersebut. Baik, kita langsung masuk saja Ustaz. Banyak orang di akhir tahun saja itu menghabiskan tahun baru itu dengan berbagai macam kegiatan saja, dari yang sifatnya edukatif sampai yang dengan ruhiyah gitu ya, mengadakan ceramah-ceramah dan tausiah-tausiah gitu ya. Dan ada juga yang menghabiskannya dengan euforia, dengan kembang api dan macam-macam gitu ya. Nah, sebenarnya dalam Islam itu Ustaz, apa makna dari pergantian tahun sebenarnya Ustaz? Apakah ada memang dalam Islam itu urgensinya kita melakukan haflah atau menyelenggarakan sesuatu untuk lebih memaknai pergantian tahun tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala tabarakat fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Teman sekalian yang dirahmati Allah, tak terasa hari berganti hari, bulan pun demikian. Hari ini merupakan hari Jumat terakhir di tahun 2020 yang menurut kalender persis pekan dari sekarang. Hari Kamis yang akan datang itulah tanggal 31 atau 31 Desember. Yang artinya pergantian tahun akan terjadi persis pekan yang akan datang. Betul. Pada hari yang sama dengan hari ini, hari Jumat. Betul. Sepekan yang akan datang. Nah, satu sisi umumnya kita mensikapi pergantian tahun dengan euforia, dengan gembira, dengan bahagia. Karena memang menaruh harapan menjadi tahun yang lebih baik dari yang telah lalu gitu.
Itulah sebabnya kemudian banyak kalangan dari para masyayikh, para ulama yang mengantisipasinya dan mengarahkan umat ini agar tidak lupa dalam memaknai pergantian tahun ini. Karena apa? Sesungguhnya dalam Islam saat ini tidak ada ajaran yang tertentu kita harus mengadakan apa atau bagaimana menyambutnya. Tapi yang pasti kita tahu bergantinya angka tahun atau bertambahnya angka tahun sebetulnya menunjukkan sekaligus berkurangnya umur kita, masa kita hidup di muka bumi ini menuju ajal masa akhir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah sebabnya kita kenal Imam Hasan Al-Bisri yang merupakan salah satu ulama terpopuler di kalangan tabi'in. Beliau memberikan ungkapan taujih atau nasihat yang begitu berharga, yang bermanfaat bagi kita semua, yang begitu populer. Beliau pernah menyatakan, "Yabna Adam, wahai manusia, anak cucu Adam seluruhnya." Beliau ingatkan kepada kita semua sebagai manusia, sebagai hamba Allah, "Innama anta ayyam." Kau tidak lain sesungguhnya merupakan hari-hari, bagaikan hari-hari. Hidupmu adalah menjalani hari-hari yang tak lebih dari 7 hari dan sepekan itu. Lalu beliau menyatakan, "Kullama madha yaumun," atau "Kullama madha minka yaumun," di mana setiap berlalu darimu satu hari, madha ba'du. Pada hakikatnya ada sesuatu yang sangat urgen, yang penting, yang juga hilang dari dirimu. Yang hilang itu adalah umur. Yang hilang itu adalah nikmat waktu, nikmat kesempatan, nikmat usia. Bertambahnya angka tahun sebetulnya menunjukkan semakin berkurangnya usia kita. Bukan bertambah kan? Betul. Kalau Allah tentukan usia kita sampai 60 atau 70 tahun, maka dengan berganti angka tahun, angkanya bertambah. Tentunya umurnya berkurang. Umur kita semakin berkurang kayak gitu. Nah, itulah sebabnya maka teladan kita, Nabi Muhammad SAW sampai pernah mengingatkan, "Ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas." Ada 2 buah kenikmatan di mana kebanyakan manusia itu tertipu, terpedaya, terbuai dengan 2 nikmat itu karena tidak pandai mengisinya untuk melakukan ketaatan, untuk melakukan pengabdian, untuk beribadah. Karena hidup ini berdekatnya untuk mengabdi, untuk ibadah gitu. Apa yang Nabi maksud dengan nikmat itu ada pertama as-sihah. Pertama nikmat sehat. Sehat ya, Ustaz ya. Nah, kita baru merasakan nikmat sehat ketika kita diuji dengan penyakit. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah wal faragh. Nikmat memiliki waktu luang, waktu kosong. Kita baru merasakan nikmat waktu saat kita seolah tidak memiliki waktu lagi untuk berbuat kebaikan. Nah, itulah sebabnya kemudian kita dapati satu kesimpulan bahwa umumnya manusia kelak akan menyesal di 2 waktu, di 2 saat. Penyesalan pertama adalah di saat sekarat. Masih hidup di dunia ini, tapi di detik-detik akhir kehidupannya. Di situ penyesalan pertama, umumnya manusia. Menjelang ajal. Sehingga ketika sudah sakit berat, sudah sekarat, naza istilahnya, di situ kemudian menyesal karena tidak siap menghadapi kematian, dan kemudian berharap untuk dikasih kesempatan lagi, dipending waktu ajalnya. Dalil syar'inya begitu populer yang mungkin kita semua sudah sering mendengarnya atau bahkan menghafalnya. Allah ungkapkan melalui surat Al-Munafiqun surat ke-63.
dari ayat yang ke-9 sampai 11. Di ayat 9 ini Allah mulai firman-Nya dengan seruan, nida, ditujukan kepada kita, spesial orang-orang pilihan, orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai sekarang orang yang telah beriman. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah harta bendamu dan juga anak istrimu, keluargamu melupakan kamu dari mengingat Allah. Nah, mengingat Allah itu kan banyak bentuknya. Salat adalah mengingat Allah. Membaca Al-Quran tilawah juga mengingat Allah. Menghadiri majlis ta'lim adalah mengingat Allah. Bertasbih, bertahmid, bertakbir adalah mengingat Allah. Jangan sampai kita melupakan ini. Karena hakikat hidup ini adalah untuk mengabdi, untuk beribadah. Gitu. Sehingga Allah menyatakan di penutup ayat 9 dari surat Al-Munafiqun ini, wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Karena barang siapa yang berbuat demikian, mereka lah orang-orang yang merugi. Nah, terkait kata al-khasirun ini, mereka orang yang merugi, yang kalau dalam gramatika bahasa Arab, khasir itu merupakan isim fa'il, pelaku. Kalau bentuk masdar atau jarannya khusr. Nah, kalimat ini kan kita dapati di pertengahan salah satu surat terpendek dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Asr. Ada 3 surat terpendek dalam Al-Quran. Pertama surat Al-Kautsar yang terdiri 3 ayat. Kemudian surat ini, surat Al-Asr. Dan ketiga surat An-Nasr. Ketiga surat terpendek Al-Quran ini masing-masing unik ya. Di samping ayatnya emang hanya terdiri 3 ayat. Dan akhirannya berakhiran huruf yang sama. Huruf Ra atau R. Al-Kautsar, Al-Asr, dan An-Nasr. Nah, di dalam surat Al-Asr, Allah sampai bersumpah dengan menyebut kata waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Demi masa. Demi waktu. Dimana kita sebagai manusia hakikatnya adalah mengisi waktu-waktu, mengisi hari-hari seperti yang tadi sudah kita sampaikan dari Syekh Hasan Al-Basri. Nah, sebagian ulama ahli tafsir menafsirkan kata al-asr ini adalah waktu sholat asar. Sehingga dalam Al-Quran ada ayat yang secara khusus menjelaskan masalah ini agar kita menaruh perhatian kepada ibadah yang paling pokok dalam syariat yaitu sholat. Agar kita menjalankannya pada waktunya, menjaganya, agar kita orang-orang yang beruntung dan tidak termasuk orang yang merugi. Hafidhu ala sholawat. Pelihara oleh kalian semua waktu-waktu sholat. Sholatlah pada waktunya. Kalau bisa pada waktunya dengan berjamaah. Karena ada hadis yang menyatakan afdhalus sholat fi awwali waktiha. Sholat paling utama jika dilakukan pada awal waktunya. Wassolatil wusta. Dan khususnya tegakkanlah sholat pada waktunya, di awal waktunya, khususnya sholat yang pertengahan. Nah, apa sholat pertengahan itu? Kata ulama, sholat asar. Karena dalam sehari kan ada 5 kali sholat yang wajib kita tegakkan. Sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan terakhir isya. Jadi sholat asar itu sholat yang pertengahan. Yang Allah sebut melalui surat Al-Baqarah, wassolatil wusta. Jadi sampai ada ulama ahli tafsir yang memaknai dan menafsirkan al-asrnya demi waktu sholat asar untuk menunjukkan pentingnya sholat asar agar kita tegakkan pada waktunya kalau mungkin di awal waktu dengan cara berjamaah. Dan ternyata dalam realita hidup sehari-hari nampaknya sholat inilah sholat wajib dari 5 waktu yang paling sulit dilakukan secara berjamaah. Karena waktu tanggung. Iya, gitu kan? Masih di jalan. Nah, kalau subuh relatif ada yang menekuninya. Karena memang keutamaannya. Betul. Kalau duhur pas jam istirahat. Umumnya orang kerja istirahat di siang hari, jam makan gitu.
Kalau maghrib Iya. pas selesai kerja, orang bahkan umumnya sudah sampai rumah dan Iya. sudah bersih diri, mandi dan sebagainya. Masya. Berikut isya. Tapi asar itu jam tanggung. Bahkan sampai ada beberapa tempat musola bahkan masjid yang terdengar suara adzannya, terdengar suara iqomahnya, Iya. tapi tidak ada jamaah. Jadi Iya. dialah sang muadzin, dia membaca iqomah, Masya Allah. dialah imam dan dia makmum sendirian. Dan itu masih mending ya. Iya. Ada mengumandang adzan. Bahkan ada di suatu wilayah yang kumandang adzannya saya tidak terdengar dari musola itu. Masya Allah. Karena semuanya pada sibuk, jam-jam sibuk. Iya. Mungkin sebagian masih di kantor, sebagian di pasar gitu. Betul, Ustaz. Maka sampai Allah menyebutnya secara fisik wal asr, demi waktu sholat asar. Nah, asar ini di samping bermakna waktu, khususnya waktu sholat asar, sebagian ahli tafsir menerjemahkan asar itu adalah waktu yang umumnya manusia selesai bekerja atau hampir selesai bekerja, Iya. dan kemudian mulai perhitungan apa yang sudah dihasilkan dalam sehari bekerja, Iya. termasuk orang yang sukses berhasil atau Iya. tidak. Betul. Setelah banting tulang peras keringat waktu itu. Sehingga ada korelasi kata al-asr itu dengan kata asir. Yang kalau dalam bahasa Arab asir itu bermakna jus ya, jus buah. Ya. Perasan ya. Nah, perasan. Jadi buah kan bisa kita makan apa adanya, kita kupas, tapi bisa juga dengan cara di jus kan, di blender. Iya. Nah, yang kita makan kan perasannya. Iya. Nah, itu dalam bahasa Arab disebut asir. Iya. Asirul fakih atau asirul fawakih, jus buah, hasil perasan. Nah, jadi salah satu makna asar itu adalah waktu di mana umumnya manusia menyelesaikan pekerjaannya, banting tulang peras keringat, dan mulai menghitung hasilnya. Iya, iya. Itulah asar gitu. Asar ya. Itulah waktu sholat asar. Dan ternyata itu turut menentukan. Iya. Maka dalam syariat ternyata di samping sholat subuh, sholat asar sebagai penentu keselamatan seseorang. Sampai Nabi menjamin dan menjanjikan, dipastikan orang itu akan menjadi ahli surga jika melakukan di 2 waktu sholat. Man sholal bardain dakhalal jannah, kata Nabi. Siapa yang mampu menegakkan sholat di 2 waktu yang sejuk, pasti dia akan masuk surga. Ternyata yang sudah masuk sejuk adalah pertama subuh. Subuh ya. Kenapa sebut subuh? Waktu sejuk, saat matahari belum terbit. Iya. Dan saat umumnya manusia masih tertidur lelap, gitu kan? Itulah waktu pertama yang patut disyukuri kalau kita termasuk ahli sholat subuh pada waktunya dengan berjamaah. Iya. Karena tidak semua orang mampu menjalannya di awal waktu. Iya. Dan makna yang kedua, sholat di waktu sejuk itu adalah sholat asar, maksudnya ketika matahari menjelang terbenam. Menjelang terbenamnya matahari. Iya. Dan ternyata untuk 2 waktu sholat ini, dua-duanya termasuk waktu yang istimewa, yang memiliki keutamaan fadilah. Sehingga dalam Al-Quran Allah pun sampai bersumpah dengan waktu-waktu tersebut. Nah, sebagaimana kita tahu waktu malam ada keistimewaannya, ada sholat malam. Maka Allah sampai bersumpah dengan wal-lail, demi waktu malam. Ada juga wadduha, demi waktu duha. Saat umumnya orang lagi gesit bekerja mencari nafkah gitu kan, setelah matahari naik sepenggalan gitu, ternyata itu termasuk waktu-waktu untuk ibadah, khususnya sholat duha. Dimana salah satu keutamaan sholat duha itu adalah seorang bersedekah dengan 360 ras tulang yang ada pada badannya. Yang idealnya setiap manusia, setiap kita di pagi hari bersedekah dengan seluruh tulang yang ada. Maka menyatakan dengan menegakkan sholat duha walau hanya 2 rakaat, cukuplah dia telah bersedekah dengan 360 tulang yang ada pada tubuhnya. Nah, lebih spesifik Allah sampai menyebut kalimat wal fajr, demi waktu fajar. Fajar ya. Maksudnya adalah waktu subuh.
Waktu yang paling sulit bagi manusia untuk bisa sholat di waktu, apalagi dengan berjamaah di masjid gitu. Dan yang kedua, wal asr, demi waktu sholat asar, waktu tanggung gitu. Dan seperti yang tadi sudah kita pahami, mana asar yang demikian luasnya tadi, bisa waktu sholat asar, bisa waktu di mana seorang sudah bekerja banding tuang berasnya untuk kemudian mengetahui hasilnya, artinya perasan. Dan oleh karenanya kemudian Allah menegaskan di ayat berikutnya, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu pada umumnya betul-betul benar-benar berada dalam kerugian. Bayangkan di ayat kedua ini, Allah sampai menuangkan dua huruf taukid sekaligus, dua huruf penguat. Pertama di awal ayat dengan menggunakan kata inna, yang dalam grammar inna disebut dengan istilah harf taukid di samping harf nasab. Jadi huruf yang berfungsi untuk menguatkan makna yang terletak setelahnya, menguatkan makna ayat. Di samping berfungsi untuk menasabkan, menfathahkan isim, huruf atau kalimat yang terletak setelahnya gitu. Lalu ada lam yang pendek, lafi. Lam pendek itu juga lamu taukid, yang artinya betul-betul sungguh-sungguh. Jadi sesungguhnya manusia itu pada umumnya betul-betul benar-benar berada dalam kerugian. Ini kata khusr merupakan bentuk masdar jeren, kata kerja yang dibendakan. Yang bentuk isim fa'ilnya ada di penghujung ayat ke-9 dari surat Al-Munafiqun. Nah, kita sebagai manusia yang cinta 3T, bukan triliun ya. Tapi 3T itu apa? Harta, tahta, kedudukan, dan wanita. Ada sekarang nambahin kota. Apa? Wah, ya benar. Kota 4 dong berarti. 4. Nah, Allah Maha tahu tentang keinginan manusia, tentang jiwa dan karakter manusia. Disuruhnya kita tetap bekerja. Oleh karenanya, di surat sebelumnya, surat Al-Jumu'ah, surat ke-62, di ayat yang sama dengan surat ayat yang ke-9, setelah Allah menyeru dan memulai ayatnya dengan memanggil kita, hamba yang beriman, orang pilihan, untuk menegakkan sholat di hari Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Sekarang beriman, jika kalian disuruh untuk sholat pada hari Jumat, perhatikan redaksi berikutnya setelah kalimat ini. Fas'au ila dzikrillah. Maka bersegera kamu semua untuk mengingat Allah. Untuk apa? Menegakkan sholat Jumat, untuk mendengarkan khutbah terlebih dahulu, untuk banyak bersolawat, banyak berzikir, berdoa dan sebagainya. Itu semua sarana untuk mengingat Allah. Bahkan dengan tegas menjalankan wadharul bai'. Karena orang ada di pasar, berdagang, berbisnis, dan tinggalkan segala bentuk jual beli, perdagangan, transaksi. Walaupun itu dibutuhkan, orang suka itu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Demikian lebih baik jika kalian mengetahuinya. Allah tahu kita ini cinta dunia, cinta harta, tahta dan wanita. Oleh karenanya di pertengahan di ayat ke-10 ayat selanjutnya Allah mengatakan, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Dan jika kalian telah mendekatkan salat Jumat, jika salat Jumat telah tegakkan, silahkan kalian bertebaran kembali muka bumi ini, silahkan. Bahkan dengan dekat menjalankan wabtaghu min fadlillah. Jadi فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Lalu wabtaghu min fadlillah. Jadi kita disuruh kembali bertemu ke bumi, kembali ke tempat pekerjaan masing-masing. Carilah kalian karunia Allah, carilah rezeki dari Allah. Disuruh kita setelah salat itu, disuruh kembali bekerja, disuruh mencari nafkah, tidak dilarang. Asal saat waktunya sholat ya kita harus datang untuk mendengar khutbah dulu. Tapi perhatikan setelah ini, setelah kita dianjurkan untuk bekerja kembali untuk mencari nafkah dari Allah. Tapi lagi-lagi Allah mengingatkan kepada kita di penghujung ayat 10 ini. Wadhkurullaha katsira. Dan teruslah kamu banyak mengingat Allah. Jangan lupakan Allah.
Teruslah banyak beribadah, banyak mengingatnya, termasuk mengingat akhirat. La'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang beruntung, orang yang menang, tidak menjadi orang yang rugi. Nah, lanjut ke tadi ya, yang Ustaz tadi. Iya, ada kaitannya dengan surat Al-Munafiqun, surat berikutnya ini, di ayat yang ke-10 juga. Jadi setelah kita bekerja dan itu kita butuhkan, manusia umumnya suka, cinta pada harta, takhta, wanita. Allah katakan, wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkanlah olehmu dari sebagian apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Belanjakan jalan Allah, bayarkan zakatnya, berikan sedekah dan ininya apa dari hasil itu ya. Iya. Di samping sedekah apalagi? Nanti sedekah diminta infaknya ya. Anfiku, disuruh berinfak. Tidak semua, sebagian saja. Iya. Agar apa? Ini alasannya. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum kematian mendatangi salah satu dari kamu, tapi kamu tidak siap menghadapinya, menyesal. Fayaqul, maka Allah gambarkan dia berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Tuhanku, tidak mungkinkah kau tunda ajalku ini, masa sekarat ini, walaupun sebentar, walaupun sesaat, sepekan, apalagi sebulan, sehari, minta pending waktu. Kenapa minta pending waktu? Tidak siap mengenai kematian. Dengan dua alasan. Fa'as-saddaqa, agar kembali sempat ya Allah untuk bersedekah, untuk berinfak, mengeluarkan zakat dari harta yang ku capai, yang ku peroleh dari bekerja keras. Wa akum minas solihin, dan yang kedua, agar ku menjadi orang yang soleh. Ulama menyimpulkan ada dua alasan pokok penyesalan manusia, penyebabnya manusia. Pertama, kurang soleh secara sosialnya, hubungannya dengan sesama, tidak menjalankan kewajibannya kepada sesama, tidak banyak berinfak, dan tidak empati, tidak peduli. Dan yang kedua yang tidak kalah pentingnya juga, dia belum merasa cukup bekalnya, belum menjadi orang yang soleh, belum sempurna sholatnya, belum banyak ibadahnya, belum menegakkan sholat tahajud, sholat lainnya gitu, belum menghatamkan Al-Quran gitu, belum banyak zikir, belum banyak beriman, dan itu sebagainya. Baik, tadi ternyata memang Islam itu sangat memaknai sekali ya waktu tadi ya, apalagi dengan pergantian tahun seperti ini gitu ya. Baik, nanti kita akan ulas lebih lanjut lagi ya. Sebenarnya seharusnya bagaimana seorang Muslim itu mempergunakan waktu di akhir-akhir tahun seperti ini, Ustaz ya. Nanti kita akan bahas pemirsa setelah yang berikut ini. Pemirsa Cahaya Hidayah Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi dalam diskusi hangat kita sore ini dalam ngaji online edisi ke-8 dengan tema memaknai pergantian tahun. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah membahas bagaimana makna dari pergantian waktu atau tahun dalam kacamata Islam. Dan sekarang kita coba bahas di segmen kedua ini adalah apa sebenarnya urgensi kita melakukan melakukan hal-hal di akhir tahun ya, terutama biasanya dilakukan kebanyakan di orang adalah memuhasabah ya, atau dalam korporasi atau organisasi biasanya membuat satu evaluasi terhadap kinerja mereka selama setahun belakangan gitu ya. Nah,
Ustaz, tadi kita sudah bahas terkait dengan waktu ya, Iya. urgensi waktu. Nah, dalam Islam itu ternyata sangat luar biasa gitu ya. Benar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengangkat dalam tadi beberapa dalil yang mengangkat terkait dengan urgensi waktu, Ustaz, ya. Sampai bersumpah dengan waktu Betul. yang spesial Iya, dan betul. memiliki keutamaan. Nah, gimana sebenarnya apa sih urgensi kita itu memaknai akhir tahun baru ini, dan kalau misalnya tadi ada biasa organisasi melakukan evaluasi di akhir tahun, atau kalau bahasa agamanya muhasabah, Ustaz. Ya, benar. Nah, apa contoh-contoh muhasabah atau amalan-amalan di akhir tahun yang bisa kita amalkan, Ustaz? Ya, selain mungkin untuk sebagai muhasabah diri, juga sebagai taqarrub ilallah mungkin, Ustaz. Iya, satu sisi Islam tidak mengajarkan secara khusus kepada kita apa yang mesti kita lakukan Iya. di penghujung sebuah tahun. Tapi adalah satu persepsi keliru dan salah kaprah kalau menyambut pergantian tahun dengan melakukan perilaku yang bersifat huru-hara atau membuat kita lalai. Melihat urgensi waktu yang tadi sudah kita bahas bersama. Iya. Itulah sebabnya kalau kita paham bahwa orang yang paling memuliakan Allah adalah orang yang paling bertakwa, kita sebutkan dalam surat Al-Hujurat, maka tentang masalah muhasabah introspeksi evaluasi ini, di antara ayat paling populer kan kita dapati dalam surat Al-Hasyr ya, surat ke-59 dari ayat 18. Iya. Lagi-lagi untuk menunjukkan begitu besarnya perhatian Allah kepada kita, hamba-hamba pilihan orang beriman. Di ayat ini pun Allah memulainya dengan nida, seruan hanya kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu. Sekalian orang yang telah beriman. Ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Lalu Allah mengingatkan kita semua, memberikan taujih Rabbani. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan dalam masing-masing diri melihat, memperhatikan, mengevaluasi apa yang telah ia kerjakan untuk hari esoknya. Untuk hari setelah kematian. Untuk hari akhirat yang bersifat abadi. Malah di ayat ini sampai Allah mengulang instruksi takwa 2 kali. Mengulangi sampai 2 kali. Wattaqullah. Dan sekali lagi, takutlah kepada Allah, taatlah kepadanya, lakukan ibadah secara maksimal dengan baik. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sehingga Allah Maha tahu dengan segala apa yang kalian perbuat. Maka jangan sampai menghadapi pergantian tahun kita lakukan hal-hal yang membuat kita lalai. Sehingga di ayat berikutnya Allah mengingatkan kepada kita semua, wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum. Maka janganlah kalian menjadi orang-orang seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Yang mengisi pergantian tahun bukan melakukan evaluasi atau muhasabah, tapi justru melakukan kegiatan yang membuat kita lupa kepada Allah. Maka di ujung ayat ini dikatakan orang yang demikian termasuk orang-orang yang fasik. Faulaika humul fasiqun. Maka walaupun kita sadar dari teladan kita semua, Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan amalan spesial apa yang mesti kita lakukan di penghujung sebuah tahun, akan tapi dari pendalaman makna ayat hadis Nabi kita dapati satu kesimpulan bahwa idealnya bergantian tahun kita jadikan sebagai sebuah momentum yang tepat untuk melakukan muhasabah, untuk melakukan evaluasi diri, melakukan perbaikan diri gitu. Sehingga ketika tadi kita bahas Allah sampai menggunakan kata waktu itu dengan kata sumpah wal asr, yang ketika Allah memulai sesuatu dengan kata sumpah itu menunjukkan urgensinya. Maka tentang masalah ini, surat Al-Asr yang merupakan salah surat terpendek Al-Quran, surat yang istimewa dan luar biasa, yang ahli tafsir semacam Imam Ibnu Katsir
menukil qaul Imam Syafi'i yang kita tahu beliau termasuk ulama mazhab yang paling populer di negeri kita Indonesia. Ya. Bukan hanya ahli fikih, ahli ibadah, tapi juga ahli hadis, ahli Al-Quran yang sudah hafal Al-Quran sejak usia dini 10 tahun. Imam Ibnu Katsir menukilkan Imam Syafi'i yang menyatakan lau tadabbarun nasu hadis surah lawasi'at. Kalau seandainya manusia mau betul-betul mentadaburi, menghayati surat ini, surat Al-Asr ini, niscaya cukuplah surat ini untuk menjadi pedang hidup mereka, kalaupun tidak ada surat-surat yang lain. Katanya Islam punya konsep bahwa al-waktu huwal haya. Bahwa waktu itu adalah kehidupan itu sendiri. Wal hayatul ibadah, dan kehidupan ini adalah untuk ibadah. Yang beda dengan konsep umum, konsep barat ya. Time is money. Waktu adalah uang. Waktu adalah duit. Walaupun kita semua cinta harta, cinta tahta wanita, tapi Islam mengajarkan kepada kita bahwa al-waktu huwal haya. Waktu itu adalah kehidupan, dan hidup ini cuma sekali. Hidup ini untuk mengabdi, hidup ini untuk beribadah. Kita semua pasti akan mati. Masalahnya kan kita tidak tahu kapan kita mati, di mana kita mati, dan bagaimana cara kita mati gitu. Nah, itulah sebabnya ada yang menarik untuk kita angkat di sini. Syair Buya Hamka, dia seorang ahli tafsir juga yang sangat populer dengan tafsir Al-Azharnya, dan menarik untuk diikuti karena beliau itu memang puitis ya bahasanya. Nah, ini ada bahasa beliau yang sudah kita gubah, yang terkait masalah ini, yang punya kita lupa maka menjadi ingat dengannya. Kalau yang namanya uban di kepala ini sudah tumbuh subur dan bertabur, lalu pandangan mata sudah mulai kabur, pendengaran sudah mulai tidak teratur, frekuensinya naik turun, apa gitu, kadang dengar kadang enggak gitu kan. Lalu apabila pipi ini sudah mulai kendur, lalu gigi-gigi juga sudah mulai gugur tanggal satu persatu. Nah, kalau udah itu pertanda sudah mulai udur, sudah cukup umur. Tidak semua makanan bisa dia gempur. Ya, paling-paling terbatas. Ya makan bubur. Makan yang gempur kan, gembur gitu. Ya lauknya semacam telur, sedikit dicampur dengan sayur mayur. Maka tangan, kaki, lengan, siku-siku ini sudah kaku, tidak bisa lentur. Maka dia pun sudah tidak bisa jauh dari namanya tempat tidur. Tidak banyak yang bisa lakukan kecuali tidur, membujur, mendengkur. Lalu omongannya pun sudah mulai ngawur gitu. Kalau sudah begitu, tanda-tanda sudah dekat dengan alam kubur. Mati. Kalau sudah masuk kubur, walaupun banyak melayat, umumnya setelah dimakamkan bunga-bunga ditabur, dan akhirnya yang melayat baik keluarga, kerabat, teman sejawat, akhirnya kabur gitu. Nah, orang biasanya mulai tersadar ketika musibah datang, ketika kematian itu menyenggut salah satu dari anggota keluarga, umumnya semua baru menangis, baru sadar tentang itu gitu. Nah, oleh karenanya agar kita termasuk orang yang beruntung, tidak termasuk orang-orang yang merugi, maka perubahan tahun ini idealnya kita jadi sebagai momentum untuk melakukan introspeksi diri, untuk melakukan evaluasi diri. Untuk kita hitung kembali tentang diri kita, sudah cukup bekal kita untuk menghadapi hari akhirat yang bersifat abadi.
dan itulah kehidupan yang sebenarnya. Masya Allah. Sehingga semacam Syekh Dr. Abdullah Sulaiman memberikan taujiah yang luar biasa kepada kita bahwa untuk menumbuh kembangkan ruhiyah kita ini dengan 3 langkah. Pertama adalah dengan muraqabatullah. Dengan menyadari bahwa Allah itu amatlah dekat, sangat dekat. Allah selalu memantau seluruh gerak-gerik kita, perbuatan kita. Jadi jangankan depan umum, saat sendiri pun kita berusaha untuk tidak melakukan dosa dengan karena kita sadar Allah itu Maha tahu dan Allah itu Maha melihat. Itulah pilar pertama agar kita memiliki iman yang mantap, ruhiyah yang kuat. Muraqabah, merasa kita selalu diawasi oleh Allah. Itulah sebabnya kenapa puasa itu menjadi satu-satunya, kalau bukan disebut satu-satunya atau salah satu pilar terpenting yang Nabi tekuni. Di hari Senin Kamis sekarang itu adalah hari pelaporan amal. Dan nanti ada puasa yang sebelum Ramadan, ada puasa sunnah di bulan Sya'ban, gerbangnya Ramadan. Nah, itu kita dapati dalam kitab-kitab fikih. Salah satu alasan kenapa Nabi kita lebih banyak berpuasa sunnah di bulan Sya'ban melebihi puasa di bulan-bulan yang lain, karena Nabi nyatakan dzalika syahrun yaghfalun nasu anhu. Itulah bulan di mana manusia melupakannya, lupa dengan urgensinya, yang itu merupakan gerbangnya Ramadan. Pada kata Nabi, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Pada bulan Sya'ban merupakan bulan saat diangkatnya amalnya, rapot, catatan amal kita manusia lipat amal kepada Allah Ta'ala. Maka puasalah yang paling Nabi tekuni di hari istimewa Senin dan Kamis, laporan pekanan, dan di bulan Sya'ban gerbangnya Ramadan, karena itu merupakan tempat pelaporan amalan yang bersifat tahunan gitu. Itulah cara mensikapi pergantian hari, pergantian bulan, termasuk pergantian tahun, sehingga dengan demikian kita berharap sadar akan itu, dan kita mudah-mudahan dengan demikian kelak tidak termasuk orang yang merugi dan tidak termasuk orang-orang yang menyesali diri. Berarti muhasabah ini memang atau yang sering dilaksanakan di komunitas atau organisasi dengan bermuhasabah di akhir tahun itu sebenarnya sudah bagian dari itu Ustaz ya, dari ajaran Islam sebenarnya. Iya benar, benar sekali. Dan ada dalil tadi yang bahwa Allah mengkaitkan ketakwaan dengan mengevaluasi diri gitu ya, dan membuat perencanaan baru gitu ya Ustaz ya. Iya. Baik Ustaz, ini sangat menarik sekali pemirsa apa yang kita bahas hari ini ya, dan memang kebanyakan orang memang tadi kata Ustaz tadi lebih banyak menghabiskan tahun baru untuk hal-hal yang melalaikan Ustaz ya. Bersifat euforia, bersifat gitu, hura-hura gitu. Padahal dalam Islam kita diajarkan untuk bermuhasabah, menghabiskan akhir tahun dengan muhasabah gitu ya. Bahkan kalau tadi lihat sebenarnya justru umur kita berkurang Ustaz ya, bukan bertambah gitu ya. Dan kita berharap dengan evaluasi dengan lebih baik ini lebih baik lagi ke depannya insyaallah. Yang kita berharap demikian ya. Baik, pemirsa Hidayah Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali lagi membahas tidak kalah menarik lagi poin-poin yang akan kita bahas setelah yang berikut ini. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita dengan program ngaji online di Cahaya Hidayah Channel pada sore hari ini, dan masih bersama narasumber kita Ustadz Amir Qasim LC. Terakhir ini Ustadz, di pembahasan diskusi kita sore ini, kira-kira Ustadz, ada nggak contoh dari Nabi gitu ya,
bagaimana beliau di akhir hayatnya misalnya gitu ya, mempersiapkan atau cerita-cerita lah dari Nabi Muhammad SAW, bagaimana beliau menyikapi waktu-waktu terutama di detik terakhir sebelum beliau dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala. Ya baik. Sebelum kita bahas sekilas tentang detik terakhir yang dialami oleh teladan kita, Nabi kita Muhammad SAW, untuk berjamaah sama sahabat atau bersedir itu sebaiknya tidak hanya dilakukan di akhir tahun, tapi setiap waktu dan saat. Setiap waktu mestinya. Maka sebetulnya sholat 5 waktu yang wajibnya 5 kali sehari semalam itu adalah saat-saat melakukan muhasabah. Kenapa demikian? Karena kita sadar bagaimana setiap manusia itu memiliki banyak dosa dan kesalahan. Nabi menyatakan, kullu bani Adam khata'. Setiap manusia, anaknya pasti memiliki banyak kesalahan, mengulang kesalahannya. Maka di antara salah fungsi ibadah sepanjang sholat adalah untuk mengampuni dosa-dosa. Yang Nabi bersabda, as-shalawatul khamsu, sholat yang 5 waktu, wal jumat 5 dan sholat Jumat 1 dan sholat Jumat berikutnya, wa Ramadan ila Ramadan dan ibadah puasa 1 dan berikutnya, mukaffiratun lima bainahun. Bagi berfungsi untuk menghapus dosa-dosa antar keduanya. Jadi ibadah-ibadah yang Allah wajibkan kepada kita, salah satu fungsi semen kita agar ingat kepadanya, mendekat kepadanya, ingat kepada akhirat, juga berfungsi untuk menghapus dosa. Betapa tidak? Sholat yang merupakan ibadah paling pokok dalam syariat, yang membedakan kita dengan umat yang tidak beriman. Ternyata begitu selesai sholat, dengan mengucap salam, zikir yang pertama kita melakukannya adalah membaca istighfar 3 kali, minimal dengan kalimat astaghfirullah. Padahal baru menegakkan ibadah sholat merupakan ibadah paling pokok dalam syariat. Karena bisa jadi niat kita kurang lurus. Bisa jadi walaupun kita sudah dengan sholat, mungkin gerakan kita tidak sempurna. Bacaan kita kurang fasih. Banyak sebab. Atau mungkin kita tergesa-gesa melakukannya. Jadi walaupun selesai sholat ternyata amalan pertama yang kita membacanya adalah istighfar. Masya Allah. Berarti waktu sholat adalah waktu itu tuh melakukan muhasabah setiap waktu. Apalagi menjelang tidur. Maka ada hadis, bahkan hadis hasan sahih dinukil antara Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Kalimut Thayyib yang di sana dari takhrij Al-Albani. Hadis berarti terpercaya gitu. Dikatakan bahwa Nabi bersabda, man qala hina ya'wi ila firashi, siapa yang membaca doa ketika ia berbaring dari tempat tidurnya, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi thalatha marrat. Siapa yang menyempatkan diri membaca zikir wirid sebelum tidur, ketika sudah berbaring di tempat tidurnya, astaghfirullahaladzim, aku minta ampun kepada Allah yang Maha Agung, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai wa atubu ilaihi, sampai 3 kali, maka ghafarallahu dzunubah, Allah akan ampuni semua dosa-dosanya, walaupun mithla zabal, walaupun sebanyak buih di lautan. Berarti menjelang tidur kita, rehat kita di malam hari, itu merupakan saat momentum muhasabah yang bersifat harian. Dan ternyata di antara sunnahnya kita menjelang tidur, di samping bersih diri, berwudu dan sebagainya, kita dianjurkan membaca doa, minimal dengan baca bismillah. Memulai dengan baca bismillah, menutupnya dengan alhamdulillah gitu kan. Banyak riwayat ada yang berbunyi bismikallahumma ahya wa bismika amut, dimulai bismika 2 kali dengan menyebut nama Allah. Ahya, aku hidup, masih bernafas nih. Wa amut, dan aku mati. Dan ternyata tidur itu semacam mati walaupun sebentar. Ada artian bismikallahumma ahya wa amut, tidak diulang kata bismikanya, dengan menyebut nama Allah aku hidup dan mati. Tapi ada juga hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim muttafaq alaih, kebalik. Lafaznya berbunyi
Bismikallahumma amutu wa ahya. Ini kayaknya tidak populer tapi ternyata hadisnya sahih. Ada, ya, Ustaz. Bukhari Muslim. Iya. Muttafaq alaih. Yang artinya dengan menyebut nama ya Allah, aku mati dan aku hidup. Artinya kita ini mati dulu, dimatikan oleh Allah, diwafatkan, baik mati sementara dalam bentuk tidur terus bangun lagi kan, atau mati yang sebenarnya di muka bumi ini karena hidup kita cuma sekali. Lalu Allah bilang lagi di alam kubur kita, di padang mahsyar nanti. Itulah makna sebenarnya. Iya. Oleh karenanya begitu kita terbangun dari tidur kita, saat kita merasa ternyata kita masih diberi nikmat hidup, bisa bernafas kembali, bisa mengambil oksigen yang gratis ini, yang kalau beli luar biasa mahalnya harganya gitu. Saat kita sudah mulai bisa merasakan desir angin lewat AC maupun kipas yang kita miliki, saat kita mulai mendengar sesuatu, melekatkan mata bisa melihat sesuatu, maka sunnah pertama yang dianjurkan kita baca adalah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Jadi mulai dengan bismillah, lalu begitu terbangun, kita itu memuji Allah atas nikmat masih diberikan kesempatan hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji bagi Allah, milik Allah yang telah menghidupkan kami kembali ba'dama amatana, setelah Ia mematikan kami, menindur kami walaupun sementara. Tapi ujung doa ini yang Nabi ajarkan yang harus menyadarkan kita semua, wa ilaihin nusyur. Dan kepadanya kita semua akan dibangkitkan. Dari kata inilah kita menengah ke padang mahsyar. Dan oleh karenanya ada muhasabah, evaluasi diri yang bersifat harian kayak sholat. Ada yang bersifat pekan kayak sholat Jumat. Ada yang bersifat bulanan kayak kita dianjurkan berpuasa 3 hari setiap Ayyam Maulid. Itu sifatnya bulanan. Ada yang bersifat tahunan kayak puasa di bulan Ramadan. Sehingga ukurannya bukan awal puasanya, tapi di 10 malam 10 hari terakhirnya ada Lailatul Qadarnya gitu. Evaluasinya saja. Iya, artinya di sana kan malah kita dianjurkan untuk menggapai keutamaan Lailatul Qadar dengan cara beriktikaf. Itu saat muhasabah. Dan ada muhasabah yang bersifat tahunan. Kayak tadi iktikaf atau salat Idul Fitri, salat Adha. Bahkan ada satu jenis ibadah yang melakukan muhasabah yang bersifat mungkin seumur hidup sekali. Adanya cuma di ibadah haji. Haji. Dan Nabi katakan al-hajju arafah. Hakikat ibadah haji adalah harus wukuf padang Arafah, yang tidak disebut berhaji kalau tanpanya. Belum sah haji seorang tanpa wukuf. Kenapa demikian? Apa artinya wukuf? Wukuf secara bahasa artinya berhenti. Maksudnya berhenti di satu tempat namanya padang Arafah. Berhenti dari aktivitas yang bersifat duniawi, semua harus ada di sana. Semua yang niat untuk berhaji harus berada pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah itu, Yaum Arafah, di padang Arafah. Nah, padang Arafah itu semacam miniaturnya padang mahsyar. Jadi kalau pada tanggal 9 Dzulhijjah seluruh jamaah haji harus berada di satu padang namanya padang Arafah. Sehingga menyatakan al-hajju Arafah, ibadah haji itu rukun intinya adalah harus wukuf padang Arafah. Kenapa sebenarnya demikian? Karena urgensinya. Tanpa itu tidak sah haji seseorang. Nah, kenapa disebut wukuf padang Arafah yang paling inti? Karena di sanalah tempat penyadaran seseorang. Seseorang menanggalkan pakaian kebesarannya, jasnya, dasinya, topinya, jenderal, semua harus lepasnya. Hanya untuk laki-laki boleh mengenakan 2 helai kain yang tak berjahit, itulah kain ihram. Tidak boleh pakai sepatu yang mentara yang mengkilat, termasuk tidak boleh menutupinya dengan kaos kaki, tidak boleh pakai topi, kopiah aja tidak, apalagi topi gitu kan. Semuanya mengenakan kain yang anjurannya adalah berwarna putih. Pilih hanya kain yang berwarna putih. Pertama, mereka harus semua berada di padang mahsyar. Hanya mengenakan kain yang berwarna putih, mengingatkan kepada mereka semuanya di mata Allah adalah sama. Yang mereka hanya bertakwa. Dan semua yang mengingatkan kepada mereka semua akan mati, akan dibangkit di satu padang, bukan di padang Arafah lagi, tapi nanti di padang mahsyar. Maka padang Arafah yang Nabi sebut sebagai rukun inti dari ibadah haji itulah sebagai miniaturnya padang mahsyar. Sehingga di saat orang sedang berhaji harus wukuf padang Arafah dengan tidak mengenakan
pakaian yang berjahit bagi laki-laki, dan di sana mereka dianjurkan banyak beristighfar, bertobat, menyesal dosa-dosa dan kekurangan dirinya. Itulah musawi yang mungkin bisa lakukan cuman seumur hidup sekali, walaupun bisa diulang pada haji yang berikutnya gitu. Baik, Ustaz. Berarti ternyata di Islam itu ada itu ya, muhasabah yang sifatnya ada banyak tahapan ya. Iya. Ya, jadi ada yang sifatnya harian, bulanan, bahkan Pekanan, akhir tahun ya, bahkan tahunan gitu. Ada yang tahunan, bahkan mungkin seumur hidup sekali. Dan mungkin sebagai terakhir di sesi kita ini mungkin tadi pertanyaan saya di awal cerita dari Rasulullah SAW, mungkin ada yang terinspirasi bagaimana beliau mempersiapkan waktu ini dengan baik. Iya. Karena hidup ini padekannya adalah untuk mengabdi. Hidup ini adalah untuk beribadah, untuk ingat Allah. Pada sebuah hadisnya Nabi sampai menyatakan kepada salah sahabat dekatnya bernama Mu'adz bin Jabal, yang kemudian beliau diutus untuk menjadi gubernur Yaman. Setelah menyatakan cintanya kepadanya karena Allah, Nabi berpesan secara spesial kepada Mu'adz bin Jabal, kemudian hadis sampai kepada untuk kita amalkan. Nabi menyatakan, "Usika ya Mu'adz, kuwasiatkan kepada Mu'adz, la tada'anna, jangan sekali-kali kau tinggalkan, fi duburi kulli shalah, di ujung setiap salat, di belakang salat, setiap salat, antakun ala kau baca doa. Doa apa yang maksud? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadat. Ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku agar aku selalu mengingatmu. Berarti tidak mudah ini mengingat Allah. Harus dibantu dengan doa. Wa syukur, dan bantulah aku ya Allah, tolong aku agar aku senantiasa pandai mensyukur segala nikmatmu. Dan yang ketiga, dan agar aku bisa membagi ibadahku kepadamu, agar bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Ini Nabi sampaikan kepada sahabat dekat yang kemudian menjadi pemimpin, menjadi gubernur dari Yaman, dengan kalimat usika, kuwasiatkan kepadamu. Yang berarti kita sangat dianjurkan untuk tidak melupakan doa ini untuk selalu kita baca. Menariknya adalah dengan redaksi yang mirip. Ternyata Al-Imam An-Nawawi, begitu banyak kitab yang sangat bermanfaat buat kita umat Islam. Satu kitabnya adalah bernama kitab Riyadhus Shalihin. Dalam kitab tersebut Nawawi memberikan banyak sekali dalil syar'i yang mengisyaratkan apa yang terjadi di detik-detik terakhir kehidupan Nabi. Nabi detail menyatakan, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang layak dan wajib kecuali Allah. Lalu beliau bersabda, ala inna lil mauti la sakarat, inna lil mauti la sakarat, kata Nabi. Sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya, ada masa-masa beratnya, ada masa-masa sulitnya. Bukan hal yang mudah sekarat itu tiba. Tidak semua orang siap menghadapinya. Dan ternyata digambarkan dalam banyak hadis, dituangkan dalam kitab Shalihin. Konon kabarnya ketika Nabi kita di hayat, salah satu doa yang beliau baca, pangkalnya mirip dengan doa yang tadi beliau ajarkan kepada sahabatnya dekatnya bernama Mu'adz, yang awalnya berbunyi Allahumma a'inni. Tapi bedanya adalah Allahumma a'inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Kalau tadi minta kepada Allah kekuatan pertolongan agar selalu mengingatnya pada muslimat dan beribadah sebaik-baiknya. Kalau ini Allahumma a'inni ala ghamaratil maut. Ya Allah, bantulah aku ya Allah, tolonglah aku ya Allah dalam menghadapi gemuruhnya sakaratul maut. Dan susah beratnya dalam menghadapi sakaratul maut. Sekarang bukan hal yang mudah. Bahkan sebagian yang menutup untuk menunjukkan bukan hal yang mudah. Digambarkan di detik terakhir kepada Nabi ada di pangkuan Aisyah. Di dekatnya ada air yang ada semacam di wadah. Nabi celupkan jari-jari tangannya ke dalam air tersebut dan kemudian beliau mengusapkannya ke dahi dan wajah beliau. Lalu di antara doa yang Nabi baca saat badannya sudah mulai lemah, lunglai, ternyata Nabi kita Muhammad SAW yang maksum minal khoto, yang sudah dijaga dari berbuat dosa, dijamin masuk surga. Ternyata di samping baca doa seperti tadi kita sampaikan, minta tolong kepada Allah dan menghadapi beratnya dan sekarat, ternyata dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim muttafaq alaih,
Di antara doa zikir yang Nabi baca di detik-detik akhir kehidupannya adalah Allahumma firli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Ya Allah, ampunlah segala dosaku, ampunlah dosa-dosaku. Nabi yang sudah maksum minal khata', dijaga dari berbuat dosa, jauh dari dosa-dosa, masih minta ampunan di akhir hayat, di detik akhirnya. Tidak hanya itu, warhamni, rahmati aku, kasihani aku ya Allah. Wa alhiqni birrafiqil a'la, dan satukan aku ya Allah di sorga tertinggi dengan orang beriman yang mendahuluku, dengan para nabi dan rasul sebelumku, dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang dekat yang bertakwa denganmu. Terakhir, tidak hanya itu, ternyata kita dapati juga keterangan bahwa, maaf di sini ada terputus nih. Apa yang membaca? Nanti bisa diedit. Bisa nggak Ustaz? Terusin aja. Astagfirullah, ada kata penutup yang ingin Anda sampaikan tadi di samping yang doa tadi ya. Nanti ini bisa dipotong ya? Sebentar. Kalau ini Ustaz, referensi. Ya. Lanjut. Dan oleh karenanya uswah dan qudwah kita semua, teladan kita Muhammad pun menyadarkan kepada kita semua bahwa karena kita banyak dosa, berpotensi melakukan banyak kesalahan, maka Nabi mengingatkan, menganjurkan kepada kita, ayuhan nas, wahai umat manusia, tubu ilallah, bertobatkan semua kepada Allah, wastaghfiruh, dan minta maaf kepadanya. Fa inni atu fil yaumi atamarrah, karena sesungguhnya aku beristighfar minta kepadanya, bahkan bertobat dalam sehari sampai 100 kali. Kalau Nabi kita yang maksum minal khata', dijaga dari berbuat dosa, sudah jamin masuk surga tertinggi, masih melakukan istighfar sampai 100 kali, apalagi kita. Inilah saat kita berbenah diri, mensikapi pergantian tahun bukan dengan euforia, bukan melakukan hura-hura dan hal yang buat kita lupa, tapi jadikan pergantian tahun sebagai sarana untuk refleksi diri, membagi diri sebagai sarana untuk muhasabah agar menjadi orang yang bertakwa, lebih taat, lebih baik lagi insyaallah, sehingga kita termasuk orang yang beruntung, tidak termasuk orang-orang yang merugi dan menyesali. Penutup Nabi untuk menunjukkan perhatian kepada kita sampai para menyatakan, laisa yatahassaru ahlul jannah, tidak ada yang menjadi bahan penyesalan penduduk surga illa ala sa'ah, kecuali penyesalan mereka satu waktu, satu saat, nikmat umur, nikmat kesempatan, marrat bihim, yang telah berlalu mereka, dibiarkan waktu itu berlalu begitu saja, walam yadhkurullah ta'ala fi, tapi mereka tidak mengisinya dengan banyak beribadah, berzikir kepadanya. Fastabiqul khairat, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika kurang kesalahannya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Ustaz, jazakallahu khairan, dan sampailah kita di penghujung acara ngaji online pada sore hari ini. Dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tentu saja banyak hal yang akan perlu kita bicarakan ya, terkait dengan pergantian tahun ya, terkait dengan banyak hukumnya tentu yang bisa kita gali dari pergantian tahun ini ya. Banyak yang menanyakan pertanyaan-pertanyaan seputar euforia gitu ya, kembang api, atau mungkin melaksanakan qiyamul khusus di di dalam pergantian tahun ini, apakah boleh atau enggak. Tapi mungkin karena keterbatasan waktu, mungkin insyaallah kita akan angkat di tema-tema ngaji online yang berikutnya, yang insyaallah jauh lebih menarik. Dan hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, kegiatan ngaji online ini Cahaya Hidayah Channel terselenggara atas kerjasama dengan Yayasan Mahkota Cahaya Abadi, dan kami mengajak hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang ingin berkontribusi baik dari maliyah ataupun dukungan yang lainnya, bisa menghubungi nomor yang tertera di deskripsi channel kami. Saya sebagai pembawa acara pada sore hari ini mengucapkan terima kasih banyak, dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakallah Ustaz atas kehadirannya sore hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.